Halo warganet, balik lagi bersama saya Mike di Popcorn Recap. Kali ini saya akan merecap film bergenre romance fantasy yang dirilis pada tahun 2012. Film ini berjudul Ruby Sparks yang ditulis dan juga diperankan oleh Zoe Kazan. Jujur film ini sangat enjoyable dan juga bagus, khususnya buat kalian para pecinta film romance. Nah, jujur kekuatan film ini tuh berada di storyline-nya yang menurut saya itu sangat unik dan juga detail. So, buat kalian yang penasaran, kalian bisa langsung nonton filmnya aja. Tapi ya kalau kalian kekeh mau nonton recap aja ya nggak masalah sih. Saya akan tetap berusaha sebaik dan sedetail mungkin untuk menyampaikan rangkuman film ini. So, tunggu apa lagi? Let's get it on! Seorang novelis muda terkenal bernama Calvin Weirfield yang digambarkan adalah seorang nerd antisosial yang hanya memiliki teman, sang kakak, dan juga psikolognya. Diceritakan bahwa dia memiliki seekor anjing bernama Scotty yang merupakan tugas pemberian dari sang psikolog supaya dia bisa lebih mudah berbaur dengan masyarakat. Nah, suatu ketika si Calvin ini bilang ke psikolognya kalau dia itu rada gak pede gitu sama anjingnya. Dia tuh takut kalau orang bakalan kurang suka sama Scotty, soalnya emang anjingnya ini tuh gak lucu-lucu amat. Oleh sebab itu, sang psikolog memberinya tugas untuk menuliskan suatu jurnal fiksi mengenai seseorang yang mencintai Scotty apa adanya. Mungkin tugas dari si psikolog ini pingin ngasih dia sugesti gitu supaya dia juga lebih pede sama si Scotty. Suatu ketika, Calvin bermimpi bahwa dia sedang berjalan dengan Scotty dan bertemu dengan seorang gadis. Gadis itu bilang kalau Scotty itu lucu dan juga aneh. Anehnya kenapa? Karena Scotty itu anjing jantan tapi pipisnya itu kayak anjing betina gitu. Nah, cewek itu juga sempat bilang kalau walaupun Scotty aneh, dia tetap suka-suka aja sama Scotty. Nah, Calvin itu tiba-tiba bangun dan teringat dengan tugas dari sang psikolog. Dia pun segera menulis berlembar-lembar mengenai gadis yang berada di mimpinya tersebut. Nah, di sini tuh dapat disimpulin bahwa Calvin ini memiliki penyakit mental. Nah, dia pun akhirnya ketemu lagi sama sang psikolog dan memberikan tugasnya. Nah, meskipun tugasnya telah selesai, Calvin tetap lanjut menulis tentang gadis tersebut. Tujuannya ini adalah agar dia bisa bermimpi lagi dan menulis lagi dan bermimpi dan terulang terus hal ini. Suatu ketika, saudara Calvin yang bernama Harry berkunjung ke rumah Calvin. Gak sengaja, Harry menemukan kacamata dada di sofanya Calvin. Calvin pun bingung soalnya dia sudah lama tidak bercocok tanam. Dia pun berspekulasi kalau kacamata itu diambil oleh Scotty dari jemuran tetangga. Nah, tapi kejanggalan pun semakin diperjelas saat mulai muncul barang-barang wanita lain di rumah Calvin. Suatu malam, dia bermimpi lagi tentang Ruby, di mana dia sekarang sudah jadian. Dan saat Calvin terbangun, dia pun terkaget-kaget saat melihat Ruby sedang memasak di dapurnya. Calvin pun panik tak karuan dan dia mengira bahwa dia itu sudah setengah gila. Diperparah lagi saat Ruby menyentuhnya. Dia sampai kayak ngulang-ngulang terus ngomong kalau ini hanyalah ilusi dan ini hanyalah mimpi. Ia pun perlahan-lahan mulai mengatur nafasnya dan tenang. Si Ruby muncul lagi dan Ruby pun juga kebingungan saat melihat Calvin yang semakin ketakutan. Dan saat Ruby menanyakan apakah Calvin baik-baik saja, Calvin pun berkata bahwa dia tidak mengalami masalah apa-apa. Calvin segera menelpon sang kakak dan menceritakan semuanya. Namun, sang kakak tidak bisa datang karena sekarang dia sedang meeting. Calvin pun yang udah mau telat datang konferensi pers, mau gak mau harus memiliki cara untuk keluar dari rumahnya. Namun si Ruby ini maksa kalau dia tuh mau ikut. Calvin pun segera meng-SMS seorang wanita yang merupakan fans beratnya untuk bertemu di suatu kafe. Setelah sampai di dekat kafe, Calvin menyuruh Ruby untuk melihat-lihat toko sekitarnya dulu. Dan Calvin segera menemui fansnya. Suatu ketika, Ruby menciduk Calvin yang sedang bersama dengan fansnya. Seketika itu juga Ruby teriak marah. Nah,
Ruby yang awalnya marah-marah dan memanggil Calvin dihiraukan oleh Calvin karena Calvin masih mengira bahwa itu hanyalah ilusi. Keanehan pun terjadi di saat fansnya Calvin ini ternyata juga bisa melihat Ruby. Mereka pun bahkan sempat ngobrol dan berantem. Dan Calvin pun masih gak percaya. Dia pikir tuh bahwa dia tuh sedang dikerjain sama produsernya. Calvin pun segera mencari karyawan di sana atau pelayan dan menanyakan apakah dia bisa melihat Ruby. Dan hal itu jelas membuat Ruby itu marah dan Ruby pun segera berlari. Calvin yang baru percaya pun segera berlari mengejar Ruby. Dan terjadilah adegan berbaikan yang agak lebay ala Shakespeare. Setelah hal ini pun, Calvin segera menghabiskan banyak waktu bersama Ruby seolah dunia milik mereka berdua. Suatu ketika, Calvin bercerita kepada sang kakak mengenai keanehan yang baru saja terjadi. Sang kakak pun gak percaya dan mengira bahwa adiknya ini sudah gila. Calvin pun bilang bahwa keadaan ini memang gila, tapi dia masih waras. Sang kakak tuh ibarat kayak orang tua yang gak percaya gitu sama imajinasi bocil. Calvin pun dipaksa supaya dia menelpon psikolognya lagi sekarang juga. Dan Calvin tetap gak mau dan maksa kakaknya untuk melihat Ruby secara langsung sendiri. Mereka pun akhirnya berangkat ke rumah Calvin. Setelah bertemu Ruby secara langsung, sang kakak mengajak Calvin untuk berbicara empat mata di luar. Nah, Harry itu marah besar ya ke si Calvin, soalnya dia kira tuh Calvin tuh niat banget buat bohong. Dia kira kalau Calvin itu bayar aktor atau semacamnya lah. Nah, si Calvin pun juga marah banget sama si Harry, soalnya dia kayak ngerasa dia tuh udah ngomong apa adanya dan si Harry tuh gak percaya gitu. Si Harry ini akhirnya memiliki spekulasi baru bahwa bisa aja Ruby ini orang jahat yang pingin mencuri naskah Calvin. Tapi Calvin membantah dan bilang kalau naskahnya ini baru dibaca oleh Harry sendiri. Jadi tuh gak ada orang lain yang pernah baca naskahnya, bahkan promotornya sekalian. Nah, gimana caranya supaya mereka bisa ngebuktiin kalau Ruby itu nyata? Kakaknya pun punya ide, gimana kalau Calvin ini menulis sesuatu di naskahnya Ruby. Jika beneran kejadian, maka kakaknya baru mau percaya kalau Ruby itu adalah keajaiban. Calvin pun menyetujui ide tersebut dan menuliskan sesuatu di naskahnya. Mereka akhirnya memutuskan untuk menulis bahwa Ruby fasih berbahasa Prancis. Dan seketika itu juga Ruby langsung fasih berbahasa Prancis. Pourquoi vous me regardez comme ça? Nah, si kakak akhirnya baru mau percaya bahwa Ruby adalah ciptaannya Calvin. Si kakak pun langsung excited sendiri dan langsung mengajak Calvin berbicara di luar lagi. Sang kakak menyarankan Calvin untuk menuliskan naskah bahwa Ruby itu wanita yang amat cantik dan juga bohai. Namun Calvin cuma bilang kalau dia udah berjanji gak bakal ngotak-ngatik naskahnya lagi. Dan di mata dia, Ruby itu udah sempurna. So si Calvin juga memohon ke kakaknya bahwa kakaknya gak boleh cerita ke siapapun. Bahkan ke istri dan ibu mereka pun kakaknya gak boleh cerita. Nah, sang kakak akhirnya berjanji untuk merahasiakan ini semua. Lanjut, Calvin kini kembali ke rutinitasnya yaitu berbucin ria. Dan suatu saat, Ruby meminta agar dia diperkenalkan dengan orang tua Calvin. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk berakhir pekan di rumah orang tua Calvin. Setelah sampai, ternyata rumahnya itu keren banget. Dan ternyata ada Harry juga dan istrinya Sasha yang berakhir pekan juga. Nah, mereka itu asik-asikan bareng dan suatu malam di saat mereka lagi berganjaria, si Harry yang lagi mabuk hampir aja keceplosan tentang rahasia Calvin ini. Calvin pun segera mengantarnya ke kamar dan menyuruhnya untuk tidur. Nah, setelah akhir pekannya itu usai, mereka semua kembali ke rutinitasnya masing-masing. Suatu ketika, Ruby bertanya ke Calvin kenapa dia gak punya temen. Nah, si Calvin ini bilang kalau selama ini dia tuh cuman butuhnya Ruby aja dan gak butuh orang lain. Nah, tapi si Ruby ini bilang kalau dia itu stres gara-gara dia itu ngerasa sepi lah gak ketemu orang lain selain Calvin. Intinya Ruby itu gak kelainan mental lah kayak Calvin.
Dia itu ngerasa selama ini dia tuh terisolasi. Dan dia tuh ngerasa bahwa dia juga butuh berbaur dengan orang-orang baru. Ruby akhirnya memutuskan untuk ikut kelas melukis dan nggak tinggal bareng Calvin di setiap hari Jumat. Setelah seminggu menjalani rutinitas yang baru, Calvin curhat ke Ruby kalau dia itu stres dan kesepian banget pas Ruby nggak ada. Kebalikannya, Ruby malah senang karena dia punya banyak teman baru. Ruby pun juga bilang bahwa mereka harus menjaga jarak, karena mereka hanya akan menjadi orang yang sama jika tidak berpisah. Suatu ketika, Calvin yang lagi memasak mendapatkan telepon dari Ruby. Ruby bilang kalau malam ini dia mau hangout ke bar bareng teman-teman barunya. Dia juga bilang kalau sampai besok dia nggak akan pulang. Dan Calvin jangan suruh nungguin dia. Dia menyuruh Calvin untuk makan aja sendiri. Calvin pun ngerasa kesel karena Ruby udah gak bucin lagi sama dia. Calvin pun memutuskan untuk mengambil mesin tiknya dan menulis kalau Ruby itu sangat sedih tanpa Calvin. Ruby juga tidak bisa jauh-jauh dari Calvin dan seketika itu juga Ruby pun langsung pulang dan memeluknya. Tak lama kemudian, keanehan pun terjadi di mana Ruby berubah menjadi bucin parah mampus. Bahkan di saat Calvin mau pipis aja, Ruby mau ikut. Dan pokoknya Ruby itu mau nempel kemanapun Calvin pergi. Suatu hari di jalan, mereka mau nyebrang dan melewati banyak sekali kerumunan. Calvin gak sadar kalau dia melepaskan genggaman tangannya Ruby. Ruby pun menangis kayak anak kecil dan Calvin udah muak banget sama kelakuannya Ruby. Dia pun mengambil mesin tiknya dan kembali menulis kalau Ruby itu sekarang adalah orang yang sangat bahagia dan dipenuhi dengan kesenangan. Seketika itu juga Ruby langsung berubah menjadi hiperaktif yang kesenangan gak jelas. Gampangnya dia itu persis kayak SpongeBob lah. Calvin pun kembali jengkel dan menulis kalau Ruby hanyalah Ruby, bahagia maupun sedih. Dan Ruby kembali seperti semula. Suatu ketika, Calvin harus menghadiri pesta yang diadakan oleh penerbit bukunya, yaitu Langdon. Dia pun segera pergi bersama Ruby di hari itu. Sebagai penulis buku terkenal, di pesta itu banyak sekali orang yang berusaha bercengkrama dengan Calvin. Ia pun sibuk banget dan menyuruh Ruby untuk berkeliling sendiri dulu aja lah. Saat ingin ke toilet, Calvin gak sengaja ketemu Layla, yaitu mantannya yang juga penulis. Mereka awalnya cuma sekedar basa-basi, namun lama-kelamaan saling singgung-menyinggung tentang masa lalu. Inti dari perdebatan itu adalah Calvin merasa terhianati pas diputusin Layla. Calvin juga kesal karena menurutnya Calvin itu selalu membaca tulisan Layla dan memperkenalkan Layla juga ke industri ini. Calvin ngerasa kalau Lila itu cuma memanfaatkan ketenaran Calvin. Sedangkan Lila menolak dan juga memiliki poin sendiri bahwa dia tuh gak peduli seberapa terkenal Calvin. Dia itu cuma pingin orang yang merhatiin dia dan selalu peduli dengan dirinya. Dan ini adalah klimaksnya. The only person that you wanted to be in a relationship with was you. So I let you do that. Nah, di saat yang bersamaan, si Ruby ini lagi berada di kolam renang. Dia pun ketemu sama Langdon. Langdon pun mengajak Ruby untuk berenang bareng. Ruby akhirnya berenang dan karena dia gak bawa baju renang, dia akhirnya berenang bersama bikininya. Nah, beberapa saat kemudian Calvin datang dan menciduk mereka. Calvin pun amat kesal dan langsung mengajak Ruby untuk pulang. Terlihat betapa marahnya Calvin dari cara menyetirnya yang langsung ngebut aur-auran. Sampainya di rumah, Calvin yang kesel langsung marah ke Ruby dan bilang kalau Ruby gak bisa jadi pacar yang baik. Ruby pun juga membalas kalau Calvin itu kebanyakan aturan dan ngatur-ngatur. Dia juga bilang ke Calvin kalau dia itu bukan anaknya Calvin dan Calvin gak bisa nentuin apa yang mau Ruby perbuat. Calvin pun yang jiwa psikopatnya itu ke-trigger, langsung ngomong, "Lo yakin?" Calvin pun berjalan menuju mesin ketiknya. Gak lama kemudian Ruby menyusul Calvin dan bilang kalau dia akan membahas hal ini lagi besok dan dia akan pergi. Calvin pun cuma bilang, "Oke."
dan segera mengetik sesuatu. Ruby pun akhirnya pergi dan saat ingin meninggalkan ruangan, dia tuh kayak gak bisa keluar gitu, kayak nabrak kaca padahal gak ada kaca. Ruby mencobanya berkali-kali dan membuatnya menjadi sakit dan juga kebingungan. Calvin pun langsung memberikan naskahnya dan menyuruh Ruby untuk membacanya. Calvin pun akhirnya bercerita yang sebenarnya. Dia bilang kalau Ruby itu hanyalah hasil imajinasinya dan Ruby juga tidaklah nyata. Ruby masih gak percaya dengan perkataan Calvin dan mengira bahwa Calvin ini udah sengklek gitu otaknya. Nah, diperlihatkan bahwa Calvin itu tuh sebenarnya sedih pas Ruby gak percaya. Dia pun terpaksa harus menulis lagi. Dia akhirnya menulis bahwa Ruby sekarang berbicara hanya dengan bahasa Perancis. Ruby pun langsung marah-marahnya pakai bahasa Perancis. Dilanjutkan, Calvin juga menulis bahwa Ruby menjentikan jarinya terus-menerus, dan terjadilah begitu. Calvin juga menulis bahwa Ruby berperilaku seperti anjing, maka Ruby langsung tengkurap dan menggonggong. Berikut screenplay-nya. Usai hal itu, Ruby langsung menangis dan segera pergi. Calvin juga lanjut mengetik bahwa Ruby kini bukanlah ciptaannya lagi. Ruby telah bebas dan titik. Calvin pun telah menyelesaikan skripnya yang berjudul Ruby Sparks. Calvin pun lanjut tidur dan keesokan paginya dia tidak menemukan Ruby. Calvin pun menangis dan begitu pun juga saya. Beberapa hari kemudian, Calvin yang masih galau diajak kakaknya untuk main golf. Si kakak nanyain tentang perkembangan tulisannya, dan Calvin bilang kalau dia lagi gak mau nulis. Si kakak lanjut nanya kenapa Calvin gak mau mempublish skripnya yang berjudul Ruby Sparks. Si Calvin bilang dia takut kalau dirinya akan dikira sebagai orang gila. Namun sang kakak cuma bilang kalau Calvin tinggal menulis bahwa itu adalah buku fiksi. Calvin pun seketika lanjut menyempurnakan skripnya hingga menjadi novel. Orang-orang sangat terpukau saat Calvin membacakan puisi pada saat hari peluncuran buku barunya. Semua orang sampai bingung dari mana Calvin mendapatkan imajinasi seliar itu. Nah, kita kan juga tahu bahwa itu sebenarnya bukan imajinasi, melainkan realita. Nah, suatu saat di mana Calvin lagi jalan-jalan sama Scotty, mereka ketemu seorang wanita yang mirip sama Ruby. Dan terjadilah adegan yang sangat mirip di saat Calvin bertemu dengan Ruby di mimpinya. That's the name of the dog in this book. Have you read it? Did you like it? Sorry, you say something? Yeah, I just asked if you liked it. What'd you think? My friend who lent it to me thought it was kind of pretentious, but I really like it so far. Have we met before? I don't know. You seem really familiar. Maybe we knew each other in another life. Or maybe we just go to the same coffee shop. What do you do besides go for walks with your dog? I'm a writer. What do you write? So that's why you look so familiar. Maybe. I was just kidding about my friend calling it pretentious. Okay. Can we start over? Nah, ternyata cewek itu emanglah Ruby, dan Ruby pun ngajak balikan. Film pun tamat. Jujur, film ini tuh riweh dan juga emosional di saat yang bersamaan.
Dan menurut saya sayang banget sih kalian udah nonton alur ceritanya duluan daripada nonton filmnya secara langsung. Tapi ya nggak ada salahnya sih menurut saya kalau kalian mau nonton ulang. Nah, coba kalian tulis di kolom komentar pendapat kalian tentang alur ceritanya. Menurut kalian bagus gak sih rekomendasi dari saya? Nah, buat yang mau request juga, kalian bisa kok tulis di kolom komentar. Nah, sekian alur cerita dari Ruby Sparks. Mohon maaf jika ada salah kata-kata. Thanks for watching. Jangan lupa like and subscribe. See you at the next video and have a good day. Tschüss.